Udah ini majelis biasa aja ya, majelis. Nah, kita pakai jamaah di sini. Ini bukan masjid lah ya, majelis lah. Kita pakai jamaah di sini. Ini imam nih, ini imam. Nah, di ubin sini, nih depan sini, yang ini ubin yang luar, yang warna biru, tapi di sininya. Nah, yang ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Kan tadi apa? Makmum harus ada akses lewat menuju imam. Nah, kenapa yang di sini nggak sah nih? Ini yang di sini nih. Di pintu di sini, ingat pintu batasannya di sini, sedangkan makmum di sini nih. Nih. Dia ngebelakang. Nah, dia apa untuk menuju imam perlu apa? Ngebelakangin kiblat. Sah berjamaah di masjid walaupun di masjidnya misalkan ada ruangan sah berjamaah di ruangan-ruangan yang ada di dalam masjid. Ini kelebihan. Di ruangan-ruangan di dalam masjid. Walaupun pintu tertutup. Itu sah berjamaah di ruangan-ruangan yang berada di masjid. Kan masjid kan bukan kayak lapangan ngeblang gitu. Ada ruangan nggak? Ruangan sekretaris. Ada di sini. Nah, itu misal mau sholat Jumat di situ boleh ditutup. Misalkan lagi malas nih lagi khutbah mau biasanya dingin. Nggak apa-apa itu di sekretaris itu sebenarnya nggak usah dibuka, tutup aja. Terakhir keunggulan masjid. Terakhir. Imam dan makmum boleh berjauhan lebih dari 300 hasta atau 100 meter. 100 meter tuh boleh melebihi 100 meter katanya. Yang penting di masjid mau imam sama makmum jaraknya jauh lebih dari 100 meter. 100 meter tuh mungkin dari sini ke mana ya 100 meter? Warung. Iya, ke warung situ ke depan tuh ya. Iya Ras ya? Ke warung situ Abah nih dari sini banget ke situ warung Abah tuh warung situ tuh sono. Itu lebih dari situ nggak apa-apa. Ini termasuk keistimewaan keunggulan dari berjamaah di masjid sama luar masjid. Awas, hati-hati. Keunggulannya masjid sama luar masjid. Awas. Beda gini nih. Misal ini masjid ya. Ini masjid, itu di luar masjid. Pohon. Bukan ini bukan masjid dah. Udah ini majelis biasa aja ya, majelis. Nah, kita pakai jamaah di sini. Ini bukan masjid lah ya, majelis dah. Kita pakai jamaah di sini. Ini imam nih, ini imam. Nah, di ubin sini, nih depan sini, yang ini ubin yang luar, yang warna biru, tapi di sininya. Nah, yang ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Kan tadi apa? Makmum harus ada akses lewat menuju imam. Nah, kenapa yang di sini nggak sah nih? Ini yang di sini. Di pintu di sini, ingat pintu batasannya di sini, sedangkan makmum di sini nih. Dia ngebelakang. Nah, dia apa untuk menuju imam perlu apa? Ngebelakangin kiblat. Kenapa belakang kiblat? Ya dia pintunya kan di sini. Benar? Paham? Karena pintu di sini, makmum kalau mau menuju imam harus apa dulu? Muter. Tuh. Nah, ya kan? Kecuali apa? Ada pintu. Nah, kecuali pintu di sini. Paham nggak? Paham? Cepet banget paham. Nggak nyangka. Jendela gitu, jendela dibuka. Lewat nggak? Kebiasaan dipakai lewat nggak? Di sini tuh akses lewat yang sewajarnya. Misalkan itu kan jendela bisa lompat, nggak bisa. Ini bener-bener akses lewat yang sewajarnya lewat. Biasa dipakai lewat. Jadi paham? Jadi ini perbedaan berjamaah di masjid sama di luar masjid. Di masjid ada keunggulannya. Apa keunggulannya? Si makmum kalau mau menuju imam, akses lewat menuju imam nggak apa-apa walaupun membelakangi kiblat.
Misal lantai 2 mau menuju imam kan harus lewat belakang dulu, muter dulu gak dia? Muter belakang kiblat dulu begitu. Itu nggak apa-apa, itu karena di masjid gitu. Tapi di luar masjid nih kayak di sini, ini kan dipakai terawih gak? Pakai terawih. Ya, kalau ada jamaah di situ, sah gak nih yang di sini nih? Depannya warna biru. Nggak sah. Kenapa? Karena pintu di sini. Untuk menuju imam dia harus apa dulu? Muter. Tuh. Berarti yang sah yang mana? Nah, wah, pinter. Karena dia menuju imam, ya udah, minggir. Kalau sholat jadi tangga boleh gak? Kan kalau sholat Jumat ya kena di atas di tangga. Sujudnya kan sujud itu pala harus rendah. Kalau tangga kan begini ya. Lah sujud begini dong. Diri, sedangkan syarat sujud pala harus lebih rendah. Tangga begini. Sujud begini hampir kayak diri. Iya, bener gak? Sujud begini. Tangga begini, dia sujud begini, nasa. Kecuali kan kalau ada tangga tuh biasanya suka ada rata ya, rata dikit tangga, rata dikit, nah ratanya sah, boleh dah di situ, boleh nggak apa-apa gitu. Ini di tangganya, dan banyak lagi gitu. Sempit banget sempit banget kali, sempit banget. Gitu. Jadi itu ya keunggulan di masjid sama luar masjid. Kalau di masjid akses menuju ke imam nggak apa-apa walaupun sampai membelakangi kiblat. Tapi kalau di luar masjid ingin menuju imam tidak boleh apa? Sampai membelakangi kiblat. Berarti di sini sah? Nggak sah. Yang sah di sini aja. Nggak sah di sini. Sampai sono boleh. Serah. Kalau ini bikin tangga nggak sah juga. Nggak sah kena yang mana? Kan bukan masjid nih. Majelis. Bikin tangga lantai 2, tangganya di sono. Belakang imam. Kalau bukan masjid. Ini majelis nih. Ini majelis. Misal tangga. Lantai 2. Tetap nggak sah. Iya, bukan masjid. Kan keunggulan gitu. Masjid betul. ingin menuju imam harus ada akses lewat. Biarin mau gimana aja menuju ke imam, walaupun sampai membelakangi kiblat. Beda sama luar masjid di sini. Majelis di lapang gitu. Itu keunggulan masjid. Gitu. Terus ada lagi keunggulan masjid nih, masjid kan tadi harus berkumpul dalam satu tempatnya. Nah, masjid lagi sah berjamaah di masjid walaupun di masjidnya misalkan ada ruangan sah berjamaah di ruangan yang ada di dalam masjid. Ini kelebihan di ruangan di dalam masjid walaupun pintu tertutup. Itu sah berjamaah di ruangan yang berada di masjid. Kan masjid kan bukan kayak lapangan ngeblang gitu. Ada ruangan nggak? Ruangan sekretaris. Ada di sini. Nah, itu misal mau sholat Jumat di situ boleh ditutup. Misalkan lagi malas nih lagi khutbah mau biasanya dingin. Nggak apa-apa itu di sekretaris itu sebenarnya nggak usah dibuka, tutup aja. Nggak apa-apa. Ada penghalang pun nggak apa-apa. Nggak disaratin harus nggak ada penghalang, nggak apa-apa. Ada penghalang pun itu kan pintu tertutup, penghalang namanya. Kan tadi apa? Syarat berjamaah makmum harus ada akses menuju imam gitu. Tapi beda sama di masjid. Di masjid misal ada ruangan terus kita sholat di situ di ruangan, misalkan ruang sekretaris masjid, boleh di situ sholat, ditutup pintu boleh, nggak apa-apa. Di hordeng kali tutup hordengnya juga nggak apa-apa. Yang penting kan tadi apakah denger, nah, harus mengetahui gerak gerik, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Itu masjid, nggak apa-apa. Ada penghalang pun nggak apa-apa. Yang penting masih ada dalam satu masjid, nggak apa-apa. Mau di mana aja, yang penting di masjid walaupun pintu ditutup, nggak apa-apa itu. Ada perpustakaan di masjid biasanya, nggak apa-apa sholat di situ jamaah Jumat, nggak apa-apa. Ditutup, dikunci kayak gitu. Nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa di situ ditutup, nggak apa-apa. Nah, itu kalau bicara berjamaah di masjid, itu berjamaah masjid. Terakhir keunggulan masjid, terakhir imam dan makmum boleh berjauhan lebih dari 300 hasta atau 100 meter. 100 meter tuh boleh melebihi 100 meter katanya.
Yang penting di masjid mau imam sama makmum jaraknya jauh lebih dari 100 meter. 100 meter tuh mungkin dari sini ke mana ya 100 meter? Warung. Iya ke warung situ ke depan tuh ya. Iya Ras ya? Ke warung situ Abah nih dari sini banget ke situ warung Abah tuh warung situ tuh sono. Itu lebih dari situ nggak apa-apa. Misalkan masjid 2 kilometer nih, misal. Nah, imam mencelok di mimbar di sono. Satu. Ini berjamaah 2 orang doang. Imam sama makmum 1. Imam mencelok di situ di mimbar 1. Makmum di sono berdikari. Makmum di sono Gang Adam. Sah boleh. Yang penting dalam masih itu masjid. Misalkan ada masjid dari misalkan ada masjid. Ini lagi bicara berjamaah di masjid. Boleh makmum sama imam berjauhan lebih dari 100 meter pun boleh. Boleh, Mas. Misalkan dari sini ke Gang Ada, dari sini ke rumah Bastan. Nah, imam di sini, ayah, imam. Misal ini ya, misal ini. Iya, ini misal ini masjid. Ada masjid bangunannya dari sini ke rumah Bastan. Ini berjamaah imam, makmum 1 orang doang. Ayah di sini, Bastan di sono. Males nyamperin jauh. Masjid, misal masjid ya, lowong. Ini nggak ada bangunan nih, lowong. Misal masjid, itu boleh sah. Itu keunggulan masjid sah. Atau kalau di sini terawih dah, terawih kan imam di ujung ya. Ada makmum deket bedug. Makmum kan bedug paling belakang. Sah, Ras. Di situ ayah kan lagi males nah situ. Mau sambil ngopi di sini sambil ngelihat jalanan, terawih boleh di situ. Iya, boleh. Di situ aja ujung sah. Karena masih dalam satu masjid. Itu dia keunggulannya. Boleh. Gitu. Itu membicarakan berjamaah di masjid.